Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan kali ini kita akan coba kembali bahas berkaitan dengan THR ya. Tunjangan hari raya yang diberikan kepada P3K formasi tahun 2022. Jadi masih muncul banyak pertanyaan berkaitan dengan hal ini ya. Terutama terkait dengan apakah P3K formasi tahun 2022 bisa mendapatkan THR atau tidak. Kemudian pada video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa lebih beruntung para P3K formasi tahun 2022 yang dilantik atau diberikan SK-nya di bulan Mei. Alasannya karena jika mereka dilantik atau diangkat di bulan Mei, kemudian di bulan April mereka masih bekerja sebagai contohnya pegawai BLUD, mereka masih bisa mendapatkan THR sebagai pegawai BLUD. Karena pada PP nomor 15 tahun 2023 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 disebutkan bahwa BLUD juga mendapatkan THR. Tetapi banyak yang komen bahwa dari instansi sudah diberhentikan sejak ada pengumuman bahwa mereka dinyatakan diterima sebagai P3K walaupun SK belum di tangan gitu ya. Artinya di bulan April mereka sudah tidak berstatus sebagai non ASN atau contohnya pegawai BLUD. Kemudian kali ini ada berita menarik yang menyebutkan bahwa P3K formasi tahun 2022 terkait dengan THR itu zong. Artinya mereka tidak bisa menerima THR. Kenapa? Karena pada aturan THR yang tadi saya sebutkan bahwa komponen atau ketentuan untuk memberikan THR adalah gaji di bulan sebelumnya. Berarti di bulan Maret. Jika para P3K diangkat di bulan April, otomatis kan di bulan Maret mereka belum bekerja sebagai P3K, maka tidak ada dasar yang bisa digunakan untuk memberikan THR kepada P3K formasi tahun 2022. Jadi jika di logika, maka teman-teman P3K formasi tahun 2022 khususnya untuk tenaga kesehatan yang prosesnya paling cepat saja kemungkinan tidak mendapatkan THR. Tetapi tentunya masih punya kesempatan jika pemerintah daerah atau instansi ada kebijakan lain kepada para P3K nakes formasi tahun 2022 ini. Apalagi untuk P3K guru yang saat ini masih berproses, kemudian untuk P3K tenaga teknis yang prosesnya paling lambat, tentunya peluang untuk mendapatkan THR juga semakin kecil atau mungkin tidak mungkin gitu ya. Kemudian kali ini kita akan coba lihat beritanya yang menyebutkan bahwa P3K formasi tahun 2022 zong terkait dengan mendapatkan THR. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan THR untuk P3K formasi tahun 2022 zong ya, diberitakan oleh sewaktu.com. Judulnya update THR dan gaji ke-13 P3K 2022. Maaf zong. Kita coba bacakan ya. Calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2022 yang akan diangkat tahun ini dipastikan tidak mendapatkan tunjangan hari raya. Selain tak dapat THR, P3K 2022 juga terancam tidak mendapatkan gaji ke-13 yang dibayarkan pada Juni 2023. Apabila pengangkatan dilaksanakan pada Juni 2023, maka P3K 2022 tidak akan mendapatkan gaji ke-13. Sebagaimana diketahui, tahapan seleksi P3K 2022 saat ini masih berjalan. Untuk seleksi P3K tenaga kesehatan sudah sampai pada tahap usul penetapan nomor induk pegawai atau NIP. Sejatinya, pengangkatan P3K nakes 2022 dilaksanakan pada April 2023. Namun hingga kini NIP P3K dari Badan Kepegawaian Negara belum seluruhnya keluar. Akibatnya sejumlah daerah menunda pengangkatan P3K nakes 2022 pada April 2023. Bupati Garut Rudi Gunawan mengatakan
SK P3K Nakes belum bisa diserahkan pada April karena masih banyak yang belum mendapatkan NIP. Saya inginnya bulan April ini sudah menggaji untuk tenaga kesehatan, tapi ternyata tidak bisa, jelas Rudi pada akhir Maret 2023. Dijelaskan Rudi, proses penerbitan NIP P3K Nakes di PKN belum selesai. Awalnya, kata dia, penandatanganan kontrak kerja P3K Nakes dijadwalkan akan dilaksanakan pada April. Namun hal itu ditunda karena NIP mereka belum turun seluruhnya. NIP-nya baru turun per hari ini tadi 105 orang, masih ada sekitar 1.400 lagi. Kan harus bareng-bareng, tegas Rudi. Sementara untuk P3K Guru 2022 baru sampai pada tahap pengumuman pasca sanggah yang akan dilaksanakan pada 9 sampai 10 April 2023. Pengisian daftar riwayat hidup nomor induk P3K Guru dilaksanakan pada 11 sampai 30 April 2023. Sedangkan usul penetapan NI P3K Guru 2022 dilaksanakan pada 24 April sampai dengan 18 Mei 2023. Jika tak ada halangan, penandatanganan kontrak kerja P3K Guru akan dilaksanakan pada Juni 2023. Jika jadwal tersebut molor lagi, maka P3K Guru 2022 dipastikan tidak akan mendapatkan gaji ke-13. Sedangkan untuk P3K Teknis 2022 sudah pasti tidak akan mendapatkan THR alias ZONG. Saat ini seleksi P3K Teknis 2022 baru sampai pada tahap pelaksanaan seleksi kompetensi yang akan dilaksanakan 17 Maret sampai 10 April. Dan seleksi kompetensi tambahan pada 27 Maret sampai 13 April 2023. Pengumuman kelulusan pasca sanggah P3K Teknis 2022 akan dilaksanakan pada 11 sampai 13 Mei 2023. Kemudian pengisian DRH NI P3K dilaksanakan pada 14 sampai 30 Mei 2023. Selanjutnya usul penetapan NI P3K 2022 akan dilaksanakan pada 31 Mei sampai 29 Juni 2023. Dengan demikian, penandatanganan kontrak kerja dan penyerahan SK untuk P3K Teknis 2022 paling cepat dilaksanakan pada Juli 2023. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan THR diberikan kepada sekitar 1,8 juta ASN pusat atau pejabat negara atau prajurit TNI atau anggota Polri, 3,7 juta ASN daerah dan 2,9 juta pensiunan atau penerima pensiun. Komponen THR dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBN terdiri atas gaji atau pensiunan pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan 50% tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja. ASN daerah juga diberikan THR yang terdiri atas gaji atau pensiunan pokok, tunjangan melekat, dan paling banyak 50% tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan peraturan perundang-undangan, kata Sri Mulyani. Kebijakan pemberian THR telah teralokasi dalam APBN 2023 melalui kementerian atau lembaga dengan total sekitar 11,7 triliun untuk ASN pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri. Kemudian dana alokasi umum atau DAU sekitar 17,4 triliun untuk ASN daerah, PNS daerah, dan P3K, dan dapat ditambahkan dari APBD 2023 sesuai kemampuan fiskal masing-masing pemerintah daerah, serta bendahara umum negara sekitar 9,8 triliun untuk pensiunan dan penerima pensiun. Untuk pencairan THR akan dimulai paling cepat pada hari Min-10 atau H-10 dari Hari Raya Idul Fitri. Sementara gaji ke-13 akan dibayarkan mulai Juni 2023, ujar Sri Mulyani. Sri Mulyani menyebut ada kebijakan baru pada 2023 ini, yaitu bagi guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN atau APBD dan tidak diberikan tunjangan kinerja atau tukin atau dengan sebutan lain, maka diberikan 50% tunjangan profesi guru atau TPG atau dosen. Sri Mulyani menghimbau Pemda segera menganggarkan komponen 50% TPG untuk guru yang terdaftar sebagai penerima TPG. Jadi itulah berita atau informasi berkaitan dengan pemberian THR kepada P3K formasi tahun 2022 yang mungkin akan zong ya. Karena sampai dengan saat ini ternyata masih banyak P3K formasi tahun 2022 yang belum diangkat atau belum mendapatkan SK.
Bahkan jika SK sudah diberikan di bulan April, belum dipastikan juga bahwa P3K tersebut juga akan mendapatkan THR. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.